Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Bapak dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tentunya kepada umatnya. Kita selaku umatnya selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi baru SMA Negeri 17 Kabupaten Tangerang, izinkan Bapak akan memberikan materi berupa wawasan Wiyata Mandala. Dilihat dari materi yang Bapak akan jelaskan pada kalian, itu berhubungan dengan konsep, berhubungan dengan pandangan seorang warga negara Indonesia terhadap kesatuan negara Republik Indonesia. Jika kita bicara pandangan dan konsep, tentu kita tahu, kalau kita pernah melihat di global, bahwa kepulauan atau negara Republik Indonesia itu terdiri dari kepulauan, terdiri dari berbagai suku bangsa. Sukunya kurang lebih sekitar 714 suku. Budayanya, agamanya yang sangat berbeda-beda. Tentu kalau kita melihat dari materi yang ada sekarang ini, tidak mudah untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Karena di lapangan, yang sering terjadi di lapangan atau di masyarakat, sering terjadinya gesekan-gesekan yang disebabkan oleh banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut, mulai dari budaya, mulai dari agama, mulai dari suku dan sebagainya. Mungkin waktu kalian belum lahir, Bapak ceritakan sedikit, ada beberapa daerah yang mengalami perang antara suku. Bahkan suku tersebut sama suku mereka. Dan ini adalah salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh negara. Untuk penyelesaiannya tersebut, maka pemerintah membuat suatu materi, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Nah, materi wawasan Wiyata Mandala ini turunan daripada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang paling penting tentang Bhinneka Tunggal Ika, karena ini yang menyatukan dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya, dan sebagainya, termasuk dalamnya adalah agama. Nah, sudut pandang kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final. Itu ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan NKRI yang tertuang di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jelas itu sudah merupakan falsafah yang asli, yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah, bagaimana kita merekatkan antara perbedaan-perbedaan yang ada tersebut, antara suku bangsa yang berbeda, antara budaya yang berbeda, antara kepulauan kita yang berbeda. Tentunya ini salah satu masalah sosial yang harus dibenahi oleh pemerintah. Salah satu pembenahannya yaitu tadi, menyatakan bahwa kita itu adalah satu kesatuan, yaitu Indonesia. Maka kalau kita sudah bicara tentang negara, tidak ada lagi tentang kesukuan, tidak ada lagi tentang budaya, tidak ada lagi tentang agama. Yang ada itu kita bicara tentang Indonesia. Budaya contohnya, memang kita kembangkan budaya yang ada. Hanya pengembangan budayanya itu adalah untuk menopang kekuatan-kekuatan persatuan nasional. Jadi, mari anak-anak sekalian yang sebentar lagi dinyatakan resmi menjadi siswa-siswi SMA Negeri 17 Kabupaten Tangerang, untuk menyatukan satu persepsi bahwa kita adalah saudara.
Bukan, tidak menutup kemungkinan nanti ketika kalian sekolah gitu loh, Anda akan berteman dengan orang-orang yang di luar daripada daerah kita. Mungkin sukunya berbeda dengan kita, agamanya berbeda dengan kita. Nah, itu menjadi salah satu pijakan kita bahwa kita berbeda-beda tapi tetap satu. Sudut pandang inilah yang harus kita kembangkan. Dalam materi MPLS ini, Bapak menguatkan kepada kalian untuk menghindari hal-hal yang sifatnya bisa membuat gesekan-gesekan, perbedaan-perbedaan dari beraneka ragam budaya yang ada, suku yang ada, untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kalau kita udah bicara di sekolah, udah bicara di forum, itu tidak ada lagi kita bicara suku, asal dan sebagainya. Nah, budaya yang ada itu, budaya-budaya daerah itu akan dikembangkan menjadi budaya-budaya nasional, sehingga nanti tidak terkotak-kotak lagi. Ini adalah salah satu prinsip, salah satu tujuan pemerintah untuk pengembangan daripada materi wawasan Wiyata Mandala ini. Nah, untuk anak-anakku sekalian yang ada di rumah, karena memang acara MPLS ini tidak bisa dilaksanakan secara langsung, tapi dilakukan secara virtual atau online. Nah, tugas-tugasmu adalah nanti mencatat hal-hal yang terpenting yang Bapak bahas tentang wawasan Wiyata Mandala ini, supaya nanti kamu mempunyai catatan-catatan tersendiri di rumah yang berhubungan dengan bagaimana penyatuan konsep daripada wawasan Wiyata Mandala ini. Konsep tersebut adalah, salah satunya adalah bagaimana mengikat seluruh bangsa Indonesia yang ada di NKRI ini agar sudut pandangnya menjadi satu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara payung hukum yang ada, sudah Bapak bahas tadi, bahwa payung hukum yang jelas itu ada pada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, yang di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, bahasannya kembali Bapak bahas kembali, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, dari materi tersebut jelas di sini pemerintah sudah memahami, sudah mengetahui bahwa salah satu kendala yang ada di Indonesia ini adalah banyaknya perbedaan. Nah, ini adalah tugas kita semua, terutama kalian adalah sebagai calon pemimpin bangsa ini. Mungkin 15 atau 20 tahun yang akan datang, kalianlah yang menjadi tapuk pimpinan di negara ini. Nah, akan mengalami kesulitan manakala seandainya pemahaman tentang kesatuan daripada negara ini lemah pada kalian. Maka untuk itu, di kesempatan yang baik ini, Bapak mengarahkan kepada kalian untuk menguatkan dasar-dasar, mulai dari bertemanan baik di lingkungan, di sekolah, bagaimana tidak membuat perbedaan-perbedaan terhadap teman-teman kita yang berbeda, terutama berbeda suku, berbeda budaya, agama, dan sebagainya. Kita bersyukur bahwa bangsa Indonesia itu sejak dulu, sebelum kemerdekaan, kita sudah menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jelas ini salah satu jembatan, salah satu jalan untuk mempersatukan bangsa. Untuk pemuda, kita ada salah satu alat, yaitu yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, dengan yang saya sebutkan tadi, Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia atau bahasa persatuan, dengan adanya hal tersebut jelas akan membuat kita lebih mudah untuk berkomunikasi, lebih memiliki daripada negara ini, lebih merasa memiliki,
Nah, untuk anak-anak yang ada di rumah, Bapak ada sedikit sesuatu untuk kalian, untuk catatan-catatan kalian di rumah. Buatlah salah satu berbentuk mungkin dialog, untuk dialog ketika kalian nanti sudah bisa bertemu di kelas, yang belum jelas kapan bisa masuk secara langsung ke kelas, tapi ini tentu adalah PR kalian, bentuk dialog nanti di sekolah. Tugas kalian adalah bagaimana mempererat persatuan dan kesatuan bangsa ini melalui satu mekanisme pemahaman wawasan Wiyata Mandala. Pemahaman wawasan Wiyata Mandala. Nah, jika nanti diskusi sini sudah terjadi atau diskusi kelompok, mungkin nanti sudah terbentuk kelompok-kelompok tertentu, silakan untuk berdiskusi secara online setelah materi online ini selesai, untuk membahas bagaimana pengembangan wawasan Wiyata Mandala ini, supaya wawasan Wiyata Mandala ini menjadi salah satu konsep dasar dalam kehidupan kita, terutama kamu sebagai calon pemimpin bangsa. Mungkin hanya itu yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan materi tentang wawasan Wiyata Mandala ini bisa dikembangkan di rumah, dibuat dalam bentuk dialog dengan teman-teman kamu nanti di grup WA. Materi yang Bapak sampaikan pada kalian anak-anak yang ada di rumah melalui pembelajaran online ini. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat datang di SMA Negeri 17. Mudah-mudahan kalian menjadi siswa-siswi teladan untuk benar-benar keinginannya untuk belajar. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.